Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadir atensi pertanyaan kembali dari ke redaksi Al-Kalam. Ustadz, sebenarnya apa yang terjadi selama periode Khulafaur Rasyidin dan bagaimana pengaruhnya terhadap sejarah Islam? Baik, hadir di tengah-tengah kita para asatidz Al-Kalam yang akan memberikan jawaban kepada penanya. Jamaah Al-Kalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Sepeninggal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melanjutkan kepemimpinan beliau baik untuk urusan-urusan dunia maupun untuk urusan-urusan agama adalah para pengganti-pengganti beliau yang dikenal dengan khalifah, yaitu Khulafaur Rasyidin atau Khalifah Ar-Rasyidah. Nah, karena fungsinya sebagai pengganti Rasulullah SAW, maka peran para khalifah ini adalah sangat penting. Sebagaimana juga pesan Rasulullah SAW bahwa sepeninggal beliau nanti akan terjadi perpecahan-perpecahan, perselisihan-perselisihan di antara umat Islam. Nah, bagaimana kita sebagai umat Islam? Maka pesan beliau adalah alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiin. Ya, ketika melihat perbedaan-perbedaan tersebut, maka kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya dan petunjuk para khulafaur rasyidin pengganti-pengganti beliau. Dari kacamata ini maka fungsi khalifah ya sebenarnya itu sangat banyak. Di antaranya adalah sebagai pengganti Rasulullah SAW untuk mengatur negara, ya, untuk mentertibkan urusan-urusan agama maupun urusan-urusan dunia. Kemudian yang kedua adalah para khalifah ini adalah para penerus dakwah Rasulullah SAW untuk menyebarkan ajaran agama Islam yang sedang tumbuh pada waktu itu ke luar Jazirah Arab. Kemudian yang berikutnya, khalifah ini fungsinya atau perannya adalah membina, mengatur dan mengarahkan kaum muslimin ya agar bertindak atau berlaku sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan peran-peran yang lain masih banyak, diantaranya adalah memperluas syiar Islam ke seluruh penjuru dunia, meletakkan dasar-dasar kehidupan beragama bagi kaum muslimin, serta mengkonsolidasikan dan merekonstruksi landasan politik bernegara bagi seluruh kaum muslimin. Karena pada masa-masa itulah ya, kaum muslimin baru memiliki sebuah negara. Baik, pemirsa Al-Kalam rahimakumullah, tentu saja kalau kita bahas semua kejadian pada masa Khulafaur Rasyidin akan begitu panjang jawabannya ya, tapi sebagian sudah disampaikan Ustadz Parman untuk beberapa poin-poin pentingnya. Di antaranya yang ingin saya tambahkan adalah pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini penting karena kemunculan kelompok ini disebut-sebut sebagai umul bid'ah atau induk dari segala bid'ah ya, atau bahkan umul fitnah ya, merupakan fitnah pertama dalam tubuh umat Islam, perpecahan pertama dalam tubuh umat Islam yang perlu kita waspadai karena para aktor-aktornya, para pelaku-pelakunya sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad
ini bertopeng Islam, ya, kemudian berucap dengan ucapan-ucapan yang baik. Dan poin pentingnya adalah mereka muncul pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa Ali bin Abi Thalib, dan mereka tentu saja bersinggungan, ya, bahkan melawan para Khulafaur Rasyidin. Sehingga seperti disampaikan oleh Ustaz Parman, ketika Khulafaur Rasyidin itu kita maknai sebagai pengganti Nabi Muhammad, ya, khususnya Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah khalifatu Rasulillah, Umar adalah khalifati Rasulillah, ya. Maka orang-orang yang berkebalikan, berlawanan dan bertentangan dengan mereka artinya adalah orang-orang yang keluar dari agama, waliyadzubillah. Ya, hadis Nabi Muhammad, beliau bersabda, saya ruju qaumun fi akhiriz zaman. Suatu hari nanti di akhir zaman akan muncul sebuah kaum. Ahdatsul asnan, mereka ini usianya muda. Ya Allah. Sufahaul ahlam, ya, pikirannya pendek. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Dari penampakannya, apa yang mereka ucapkan seakan-akan adalah ucapan yang begitu indah, begitu baik, begitu benar. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Iman mereka tidak melampaui tenggorokan mereka. Di riwayat yang lain, mereka membaca Al-Quran, bacaannya begitu indah, bacaannya begitu banyak. Di riwayat yang lain, ya. Sayangnya apa yang mereka baca, Al-Quran yang mereka baca, itu tidak masuk dalam hatinya, ya. Untuk memahami kalimat ini, yamruquna minad dini kama yamruqus sahbu minar romiyah. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari busur, ya. Kalau agama itu adalah lingkarannya adalah busur, maka ketika sudah diibaratkan seperti itu, bukan keluar lagi, melesat, ya, mencelat dari agama. Fa'aina malaqitumuhum faqtuluhum, maka dimanapun kalian menemui mereka, perangi dan bunuh mereka. Fa'inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamati, maka orang-orang yang memerangi dan membunuh mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Kelompok ini, pemirsa Al-Kalam, adalah kelompok Khawarij yang muncul setelah perang Siffin, kemudian lari ke desa atau wilayah Harura, sehingga mereka juga disebut sebagai Haruriyah, ya. Untuk anak ideologisnya memang bisa kita katakan sudah musnah, ya, yang punya sanad begitu, ya. Tapi pemikiran-pemikirannya masih ada. Yang patut kita waspadai adalah mereka ini bertopeng orang-orang yang kelihatannya alim, kelihatannya soleh, ya, perkataannya mungkin menggetarkan hati karena disebutkan adalah Al-Qur'an. Tapi Nabi Muhammad menyatakan, ya, imannya tidak masuk dalam hati, imannya berhenti di tenggorokan. Dengan kita memahami, sebetulnya kita memahami Khawarij, ya, kelompok Haruriyah ini yang muncul pada masa Ali bin Abi Thalib, ini akan sangat bermanfaat untuk kita menghadapi fitnah-fitnah yang muncul hari ini, ya. Masya Allah, Masya Allah. Banyak sekali orang-orang yang bertopeng Islam, ya, memakai atribut-atribut kaum muslimin, mengucapkan atau bahkan mengutip ayat-ayat Al-Quran, tapi iman mereka hanya berhenti pada atribut, iman mereka selesai pada seremonial, ya. Al-Quran hanya masuk sampai tenggorokan mereka saja, ya. Maka, ya, pemirsa Al-Kalam rahimakumullah, kita wajib waspada. Bagaimana cara mewaspadainya? Ya memang kita harus mengerti dulu, ya, yang benar itu seperti apa, ya. Mengikuti Khulafaur Rasyidin, Khulafaur Rasyidin itu seperti apa dulu. Nah, itu kita patut paham dulu. Maka marilah kita mendekati majelis-majelis ilmu, mendengar orang-orang yang berilmu, berkawan dengan para pencari ilmu, ya, agar kita terhindar dari fitnah-fitnah yang demikian. Nauzubillah.
peran dari Khulafaur Rasyidin sangat penting sebagaimana apa yang dinasihatkan Rasulullah, alaikum bisunnati wa khulafair rasyidin, masunnati khulafair rasyidin. Kemudian ada beberapa hal sebagai fungsi khalifah, tentunya mengatur negara, mentertibkan negara, kemudian meneruskan dakwah Islam, kemudian mengarahkan umat agar sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperluas syiar Islam ke penjuru dunia. Kemudian yang terjadi disampaikan oleh Ustadz Imad, ada hal yang perlu kita waspadai bahwa di zaman Khulafaur Rasyidin tentunya terutama di zaman Ali bin Abi Thalib ya, terjadinya umul bid'ah atau umul fitnah, yaitu munculnya kelompok Khawarij ya, yang perkataannya indah, kadang mengutip Al-Quran tapi ayat-ayat itu tidak sampai kepada hatinya. Kelompok ini disebut pula dengan Haruriyah gitu Ustadz Imad ya. Nah, ini mungkin secara sanad sudah nggak ada, tapi pemikirannya semakin hari masih ada perkembangan pemikiran itu. Kemudian ditambah oleh Ustadz Hakim tadi bahwa embrio dari Khawarij itu sebetulnya sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diberi ciri dia merasa lebih baik daripada orang lain. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi pada kita, ilmu kepada kita, sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang yang selalu waspada terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang atau firaqud dhalalah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.